dipersembahkan oleh pemirsa. Anda masih dalam acara Sio Talks, perbincangan dengan Ilham Akbar Habibie. Ini menarik, Pak. Kalau lihat CV Anda belajar tentang teknologi, tentang pesawat, tentang aeronautika ya. Betul. Kemudian prestasi akademik Anda luar biasa. Summa cum laude di ketika PhD. Itu ketika Anda tamat, saya yakin itu punya cita-cita untuk melanjutkan karya ayah Anda, membangun pesawat. Betul. Nah, sekarang ini membangun properti dulu. Iya. Nah, ini kapan membangun pesawat, Pak? Nah, ini kan sebetulnya bukan satu bidang yang terlupakan, Pak. Kami memang juga secara paralel aktif di bidang industri pesawat terbang. Nah, jadi beberapa tahun yang lampau kami dirikan satu perusahaan bersama dengan beberapa pengusaha lainnya bernama PT Regio Aviasi Industri atau disingkat sebagai RAI, PT RAI. Nah, RAI ini telah atau sedang dalam pengembangan satu pesawat terbang berpenumpang 80 pakai teknologi baling-baling. Itu untuk menjawab kebutuhan negara kita dan juga negara yang serupa untuk pesawat terbang di jarak pendek. Ya, jadi regional atau sub-regional. Pakai baling-baling, karena baling-baling di jarak yang pendek, katakanlah di sekitar 500 km ke bawah, itu paling efisien, Pak, karena dia irit bahan bakar. Jadi itu masih berjalan, Pak, saya masih aktif di situ. Jadi sekarang sudah mulai produksi? Bukan, ini masih dalam tahap engineering, kita masih mendesain, Pak. Insya Allah mudah-mudahan selesai tahun 2019 dengan desainnya, sehingga kita tahun 2019 akan melihat penerbangan perdananya. Kemudian itu lama ya? Lama, Pak. Itu memang kompleks. Kompleks ya. Tapi senang. Kalau desainnya sudah komplit, itu berapa persen dari total penyelesaian? Berapa persen dari total? Untuk menghasilkan sebuah ya, untuk menyelesaikan. Kita masih di 20% lah. 20% di awal ya. Tapi ini 20% inilah yang termasuk paling penting, Pak. Iya. Karena kalau desainnya belum selesai, ya kualitas daripada produknya kan sangat tergantung dengan desain, Pak. Dan kalau kita buat kesalahan di awal, ya kita merasakan itu di akhir, bukan hanya untuk 1 tahun saja, tapi untuk bertahun-tahun. Karena itu kan kita produksi untuk bertahun-tahun. Ya, jadi ini penting sekali, Indonesia sebagai negara archipelago ini cocok untuk pesawat baling-baling ya. Saya dari NTT, pulau-pulau banyak sekali. Iya. Bagus, Pak. Bagus. Maluku, waduh. Karena bukan saja irit, tapi juga punya kemampuan untuk mendarat di landasan yang pendek. Nah, betul. Dan itu juga bisa runway berapa? Bisa mendarat? Oh, 2000 meter. 2000 oke ya, di bawah 2000. Kadang juga di bawah 2000, tapi mungkin tidak bisa fully loaded, jadi harus mengurangi muatan. Gitu. Pesawat apa, Pak, namanya? R80. R80. Jadi R itu singkatan dari regio, dari regional. Regio, Kalau 80 penumpang. 80 penumpang. Ya. Wah, itu cocok. 80 penumpang ya. 500 km ya. Iya, itu kurang lebih jarak optimal. Ya. Nah, ini nama besar Habibie sebagai orang Indonesia pertama yang dianggap orang paling jenius di bidang penerbangan, menjadi kebanggaan Indonesia. Pernah presiden. Jadi gimana orang lihat Anda, orang teringat Habibie, apa enggak rasa beban atau gimana? Ya. Bisa nggak mengimbangi popularitas kehebatan Pak Habibie? Kalau soal popularitas saya tidak tahu. Susah sekali, apalagi setelah adanya film Habibie dan Ainun. Oh, itu kan Bapak kayak rockstar gitu. Iya. Kemana-mana, mau foto, mau selfie, mau tanda tangan, mau ini, mau itu. Ya itulah Bapak, itu mungkin unik sekali dan mungkin cuma sekali dalam sejarah. Nah, kalau buat saya, ya memang selalu sulit ya bagi siapapun yang punya orang tua yang punya nama. Itu kita selalu diperbandingkan dengan mereka. Selalu. Itu bukan saya aja. Banyak orang di dunia ini memang mengalami yang sama. Kalau itu namanya nasib. Kita tidak bisa melarikan diri dari nasib. Dan ya kita memang hanya ada 2 cara. Entah kita melarikan diri dari nasib atau kita menghadapi nasib. Kalau buat saya sih, saya menghadapi, dan buat saya tidak masalah. Ya, saya tidak melihat harus lebih atau kurang. Ya, saya punya tugas, saya punya cita-cita. Apa itu dipandang oleh orang itu melebihi atau tidak sama dengan, itu buat saya sekunder ya. Memang suara-suara itu selalu akan terdengar, tapi kita sebagai individu jangan terganggu dengan oleh itu. Ya. Tetap saja kita. Apa kau terpikirkan mau bikin brand sendiri? Saya Ilham Habibie. Boleh saja, tapi jangan demi egonya saja. Memang harus masuk di akal. Kenapa? Gitu. Kalau dalam hal pesawat,
saya yakin seperti juga Pak Primus, kita di Indonesia memang memerlukan pesawat. Iya, betul Pak. Karena ini namanya negara yang sangat luas, dari Sabang ke Merauke, negara kepulauan dengan populasi yang sangat besar. Iya. Kita di Indonesia ini sebagai pembanding ya, saya kasih beberapa angka. Kita ini populasi kurang lebih 250 juta. Betul. Orang yang terbang tahun ini sudah 90 juta. Kurang Luar lebih. biasa. Kalau kita lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat itu 320 juta penduduk. Yang terbang per tahun itu 900 juta. Jadi kalau kita lihat ya, populasinya sekian, yang terbang 3 kali lipat. 3 kali lipat. Jadi kalau ini semakin berkembang, kalau menurut proyeksi saya, suatu ketika kita akan lihat, misalnya kalau seperti Amerika bisa 3 kali lipat kan. Kalau seandainya kita di 300 juta penduduk, itu kan prediksinya kita akan melampaui itu. Suatu ketika mungkin 50 tahun ke depan, kita orang yang terbang mungkin 900 juta kan. Sekarang kita di 90 juta. Jadi pertumbuhan ini bisa 10 kali lipat daripada saat ini. Sangat layak untuk punya industri pesawat terbang. Kepingin tahu apa filosofi dari Pak Ilham ini, apa yang dikejar ini? Karena saya kalau lihat dari sudah banyak diperoleh ya, lahir di Jerman, dibesarkan di sana, sekolah, pendidikan, sampai summa cum laude ini semua. Apa yang dikejar Pak? Kalau buat saya sih yang penting kontribusi Pak. Bagaimana kita ini sebagai orang bisa kontribusi dan membantu bangsa negara dan juga dunia ini lebih maju dan menjadi satu tempat yang lebih layak untuk hidup gitu dan damai. Itu buat saya secara umum gitu ya. Memang kalau masih muda kita punya ambisi yang lebih individual, tapi semakin tua mungkin ya kita berpikir lebih luas gitu. Sekarang udah merasa tua belum Pak? Saya lebih dari setengah, ya bagaimana ya kenyataannya. Dulu saya masih ada rambut di sini. Jadi sekarang kepingin bagaimana kontribusi kepada dunia, kemanusiaan. Manusia, khususnya karena saya orang Indonesia bagi bangsa negara saya sendiri. Ya. Sekarang luar biasa ya, fasih berbahasa Jerman, fasih berbahasa Indonesia. Lumayan ya. Nanti mau masuk DPR juga nggak Pak? Politik. Wah itu rupanya belum ada panggilannya. Belum ada panggilan. Tapi saya tidak katakan tidak akan. Saya tidak tahu. Kita lihat dulu. Tapi saat ini belum ada panggilan. Iya. Selesaikan dulu. Betul. Kita fokus dulu kepada yang ada di depan mata gitu. Kalau sudah jadi 8 tahun akan datang masih muda juga. Kalau Poluk sudah jadi mengakselerasi Batam ini. Betul. Luar biasa. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ilham Akbar Habibie, Komisaris Utama dari PT Pollux Habibie International, Masterpiece Kota Internasional di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam Sia Talks berikutnya.